Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Barkah Hidayat. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan ke-6 tahun 2022 dari Kabupaten Aceh Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Rendahnya Tingkat Kepatuhan Berobat pada Pasien Penderita Hipertensi di UPTD Puskesmas Darul Aman. Sebelum saya memulai pemaparan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asri Diana SIP MPA sebagai coach, Bapak Marmayam Escape MKM sebagai mentor, dan terima kasih juga kepada penguji. Saya merupakan seorang dokter di Puskesmas Darul Aman yang berlokasi di Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Kede Aceh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Ini untuk struktur organisasi dari Puskesmas tempat saya bekerja. Untuk visi dan misi Puskesmas, seperti yang sudah tertera pada presentasi yang sudah saya siapkan atau saya sajikan. Selama menjalankan tugas saya di Puskesmas Darul Aman sekitar 1 tahun ini, ada beberapa hal yang bisa diangkat sebagai isu yang saya jumpai selama bertugas di Puskesmas Darul Aman. Isu yang pertama, belum adanya ruang pelayanan untuk penyakit menular pada TB. Isu yang kedua, rendahnya tingkat kepatuhan berobat pada pasien penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Darul Aman. Dan isu yang ketiga, kurangnya pemahaman petugas dalam melakukan bantuan hidup dasar di ruang UGD. Kemudian, dari 3 hal tersebut atau 3 isu tersebut, saya analisis menggunakan metode USG untuk mendapatkan isu utama. Pada akhirnya, isu yang terpilih adalah rendahnya tingkat kepatuhan berobat pada pasien penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Darul Aman. Penyebab dari rendahnya tingkat kepatuhan berobat pada pasien penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Darul Aman adalah: yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang penyakit hipertensi. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang berobat secara teratur. Yang ketiga, merasa tidak perlu lagi minum obat ketika tekanan darah sudah terkontrol. Yang keempat, tidak memiliki waktu untuk berobat ke puskesmas. Yang kelima, kurangnya dukungan dan semangat dari keluarga. Yang keenam, tidak memiliki kesadaran untuk berobat ke puskesmas. Selanjutnya, dampak dari isu utama jika tidak diselesaikan. Yang pertama, sulit mengontrol tekanan darah pada pasien penderita hipertensi. Yang kedua, terjadi komplikasi, bisa stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung koroner. Yang ketiga, meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat dari penyakit hipertensi. Ada 5 rancangan kegiatan yang akan saya lakukan, mulai dari melakukan pertemuan dengan mentor hingga melakukan evaluasi kegiatan. Sebagai seorang ASN, yang kita tahu tentu kehidupan kita harus berlandaskan nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai itu harus kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan aktualisasi nantinya. Nah, untuk kegiatan yang pertama, melakukan pertemuan dengan mentor. Di sini ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menyiapkan bahan konsultasi rancangan aktualisasi.
Yang ketiga, meminta saran dan arahan dari mentor terkait dengan rancangan kegiatan. Yang keempat, mencatat saran dan arahan yang diberikan oleh mentor. Di kegiatan yang kedua, melakukan pertemuan dengan penanggung jawab program pengelola penyakit kronis atau Prolanis. Di bagian ini ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan diskusi rancangan kegiatan dengan penanggung jawab program. Yang kedua, meminta saran dan masukan dari penanggung jawab program. Yang ketiga, mencatat hasil diskusi, saran dan arahan yang diberikan. Adapun kegiatan selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya berobat secara teratur pada pasien hipertensi. Di kegiatan ini ada 4 tindakan. Yang pertama, mencari referensi terbaru tentang hipertensi. Yang kedua, menyiapkan bahan materi yang akan disosialisasikan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan penanggung jawab program pengelola penyakit kronis. Yang keempat, menentukan jadwal sosialisasi. Untuk kegiatan yang keempat adalah melakukan home visit pada pasien hipertensi. Tindakan yang pertama adalah berkoordinasi dengan penanggung jawab program pengelola penyakit kronis. Yang kedua, menentukan jadwal kegiatan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada pasien hipertensi dan memberikan obat antihipertensi. Dan yang keempat adalah memberikan edukasi pada pasien dan keluarga pasien tentang pentingnya berobat secara teratur. Dan untuk kegiatan yang terakhir adalah kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi tingkat kepatuhan berobat pada pasien hipertensi. Untuk kegiatan yang pertama, mengumpulkan data kunjungan pasien penderita hipertensi. Yang kedua, membandingkan data kunjungan pasien hipertensi sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi. Berikut adalah jadwal aktualisasi yang akan saya laksanakan. Demikian tadi pemaparan rancangan aktualisasi saya tentang rendahnya tingkat kepatuhan berobat pada pasien penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Darul Aman sebagai pedoman dan pendorong masyarakat Darul Aman khususnya pada pasien yang menderita hipertensi untuk berobat secara teratur. Salam latsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.